kita akan studi banding ke Bogor Kota, yaitu Kampung Perca, karena tujuan kita di Kecamatan Wiliang ini akan dibentuk juga Kampung Perca. Sebelum kita bentuk, kita ngajak ketua TPPKK desa dan ketua Pokja 3 untuk mengadakan standing ke Bogor Kota. Oke. Sampai juga di Kampung Percaknya, yaitu di Sindang Sari. Nah, ini dari tadi di sini namanya ada kreasi kriwil. Kalau sini petok, bilang kalau di petok ini karena awalnya dari ayam yang petak-petok. Oke, kita lanjutin. Kita bersama dengan Ketua PKK Desa Sekecamatan dan Ketua Pokja Sekecamatan berikut dengan pengurus PKK-nya. Kita lanjut di sini UP2K-nya. Ini ada manisan palanya. Kita masuk di Ketua RT 04 Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Bogor Timur, di Galeri Petok. Jadi sejarahnya petok itu dinamain? Nah, petok itu kita kan ada satu produk yaitu cempal. Saya ambil dulu. Cempal buat masak ya. Nah, ini kan ayam itu kan petok. Ini bahasa ibu-ibu juga. Cempal ya buat ngangkat itu ya, yang panas-panas. Ini bahannya dari bekas perca, dari bahan perca. Ibarat tambahin nama busak kayaknya ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya nama-nama galeri itu kita ambilnya dari bahasa tadi ibu-ibu. Kalau kriwil dari itu dari kerutan-kerutan keset yang agak kriwil-kriwil kecil-kecil. Iya, betul. Di sini ada bantuan CSR Pojok Galeri. Jadi ada bantuan juga ya ikut. Iya, dari Kota Pakuan, CSR. Perumda Tirta Pakuan, Kota Bogor. Kita masuk. Boleh. Ini sebelumnya 40 jadi 30. Ya. Diskon. Ini juga maskernya dari potongan perca. Oh iya. Gitu. Jadi perca yang kecil-kecil. Kita buat galerinya. satu ini contoh. Berharap sih nanti insya Allah kayaknya. Iya, punten. Iya. Baru ketemu lagi. Ya udah. Kita mau ke Pangsi, Bu. Iya. Luar biasa buat Iya, alhamdulillah. Waktu itu kita ngobrol ya, Bu. Iya. Oh iya, kita ngobrol. Iya. Kita sengaja catnya putih, Bu. Jadi ini permintaan dari Ibu Wali, catnya putih supaya lihat Lebih ini ya, bersih luas, ya. bersih juga. Waktu itu Ibu kesini kan ya? Iya, kesini. Iya. Kita ke Galeri Pangsi dulu ya, Bu ya. Mangga tiganya juga. Boleh, Bu, kesini, Bu. Ini apa namanya? Ada rumah kreatif. Iya. Iya, jadi di rumah kreatif itu setiap satu. Ini Galeri Pangsi karena kita menyediakan pangsi sama outer itu di sini. Oh, di sini. Iya, jadi karena kita Kampung Perca jadi di rumah-rumah warga, Bu. Gitu. Iya. Ini alhamdulillah ASN Bogor sudah hampir semua memakai. Iya. Outernya juga ada. Ini ibu-ibu yang jahit. Iya. Ini topongnya. Topongnya. awalnya Dari nol ya. sampai luar biasa ya Bu ya. Bulan ya. Iya Bu, dari yang nggak bisa menjahit sampai akhirnya sekarang terampil banget Bu. Sudah membuat produk-produk dari pastinya ianya tahapannya awalnya sulit ya. Terus dapat bahan-bahan percaya sendiri juga kan. Nanti mungkin ada gitu. Soalnya memang masih ini kalau percaya. Percaya sih dari banyak dari konveksi. Itu unitnya gimana? Sudah tidak Sudah enggak? sudah tutup. Oh, iya. Ibu tahu ada Unitek ini. Tahu. Tahu. Sering ke itu kan nursery ya yang di sebelahnya itu ya. Bagus ini. Bangunan ada yang berupa bangunan, ada yang berupa uang cash. Iya. Ibu boleh duduk, Bu? Oh ya. Apa ini? Ibu Banyak juga Ibu, 16 ya. 16. Jadi setiap
Sekretaris itu ada 2. Oh iya. Ya, sekretaris ada 2. Setiap Pokja ada berapa Pokja ketua? ya, Anggota? Anggota, ya ada 2 gitu. Soalnya Bu ini luar biasa, berarti Ibu Camatnya bisa merangkul. Karena susah Bu mencari kader gitu Iya. ya, regenerasi kader, Iya. gitu kan sulit banget gitu. untuk Alhamdulillah menjadi mereka kader. kita ajak mau ya warga ya, Saya yang dulu jelas. pernah ya di Bogor Barat, cuma 9 orang. Oh iya iya iya. Kita lihat itu. Nah, kita Kampung Perca Kota Bogor, produktif, kreatif. Sindang Sari, berseri. Oke. Masih ada satu lagi galeri, galeri muralnya. Nanti kita baru kumpul di atas. Tadi kita sudah menemukan galeri yang Ya. tadi Grimbil apa? Kriwil, Kriwil. terus petok. Pangsi, Terus tadi galeri kita Pangsi. galeri Pangsi satu lagi. Nih keren. Ya. Punya pangsinya. Bener-bener. Ini outer nih. Daerah Kampung Sindang Sari ini benar-benar kreatif Ya. karena ada kemauan dan bisa menghasilkan. Terutama di sini dari warganya dibangkitkan dengan PKK-nya dan kreatif nggak disangka kan? Ya. Bisa seperti ini yang bisa menghasilkan uang. Ya. It's the best, pokoknya kreatif, produktif, kreatif sekali. Amin. Jadi begini P. Perca. Perca. Ya. Dipungkiri Iya. penggerak itu sendiri itu ada di warga. Iya, Ya, jadi betul. support dari warga itu yang Ya. Nih. Mangga Ibu difoto di sini. Ini muralnya 3 dimensi. Oh, 3 dimensi. Iya, ini 3 dimensi. Keren dong. Ya. Cara motonya bisa punten. Gimana? 1, 2, 3. Sekali lagi 1. Saya pernah cerita sama Ibu Teh, kita awal tahun kita bagi-bagi Iya. kalau saya kelurahan ya, bagi-bagi kelurahan yang mau lomba itu pada ini Bu, ini jangan saya, Jangan jangan saya, saya, jangan- pada iya, ketakutan betul. Iya, gitu kan iya, itu iya. bagi lomba ini, Kesrap 5 lomba, P2KS gitu ya, pada ketakutan. Saya bilang ambil hikmahnya dari lomba tersebut, Iya. ketika ada lomba itu sarana prasarana bantuan dari Bantuannya pemerintah banyak. turun gitu Iya, ya kan, kita betul. posyandunya jadi cantik, Iya. dapat bantuan penimbangan, Iya. segala macam gitu. Udah menang kalah gitu. Iya, iya. Ambil aja manfaatnya apa, desa apa kelurahannya jadi terbangun. Iya, kayak gitu. betul. Kayak gini kan jadi yang tadinya mungkin kalau nggak jadi kampung percaya Bu ya nggak. Iya. Penataannya kurang bagus. Penataannya mungkin kurang gitu. bagus, kurang betul. diprioritaskan. Iya, gitu. iya. Nah, Kota Bogor itu support sekali gitu dengan Iya. adanya kampung percaya ini. Betul. Semua dinas. Yana Ardian ya, Iya. itu juga kan kalau kinkan itu lebih dipercak. Iya, dipercaya. Iya, Betul. jadi Iya. di atas juga ada produknya. Iya, iya. Jadi ini emang hobi Bu Wali juga Iya, sebenarnya. iya, iya. Juga Iya. ya. Tuh. Ini bagus ini. Iya. Yang kemarin Bu Wali bilang makan itu. Iya, belum makan. Ini pengurus. Iya. Ini kayaknya di sana deh. Ada dulu pelatihan. Duh. Ini kan apa? Ini kayaknya masukin di sini. Kalau sini dia namanya? kasihan yang di sini pakai apa? Apa yang namanya tuh? Yang ini ya, yang percanya kelihatan. Iya. Yang kelihatan dari rahasia. Pink. Ini bolak-balik. Kalau Ibu Wulan yang ngomong. Bolak-balik. Iya, ini bolak-balik. Satu doang ya? Kait di sini Bu. Oh. Kita pakai ini hasil-hasilnya dari misalnya ada basuki. Ada ininya. Ya, harusnya Ibu nih yang punya wilayah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Lurah, Ibu Mira, Ibu Camat, semua. Perkenalkan nama saya Wulan. Ibu-ibu bisa memanggil saya Ibu Wulan ya. Sekarang mungkin suami saya sudah dipindah alihkan, jadi manggilnya Ibu Kabid karena Ya. biar nggak pabelit sama Ibu Lurah ini. Iya. Ya mungkin terima kasih ya, saya senang sekali ada yang berminat, ada yang terinspirasi dengan kegiatan ini gitu. Terima kasih untuk Ibu Camat yang sudah membawa rombongannya ke sini. Mungkin di sini saya akan bercerita, nanti akan dilengkapi sama Ibu RW. Kebetulan emang awal mulanya seperti apa gitu ya, bisa sampai seperti ini. Jadi awal mulanya itu tepatnya pada bulan Agustus tahun 2020, suami saya dipindah tugaskan ke Kelurahan Sindang Sari. Biasanya kan kalau
baru ke wilayah itu biasa suka kita ada rembukan warga, Bu. Karena baru kan supaya tahu ada masalah apa sih di wilayah itu dan gimana kita cara penanganannya. Lalu tiba di RW 01 ini kami ada laporan dari warga di RW 01 ini, tidak semua Bu ya, ada beberapa ibu-ibu yang terkena bank keliling. Ya, jadi mereka memanfaatkan kesusahan pas pandemi ya Bu ya. Emok ya. Iya, Bang Emok gitu kan. Akhirnya kita Pak RW meminta untuk mencegah lah Pak, dilarang masuk bank keliling. Suami saya bertanya, ini solusinya apa? Biasa ibu-ibu tuh pinter ya, kalau nggak boleh bank keliling ya kita minta tuh. Biasa ibu-ibu seperti itu ya, suka ngebalikin. Ya, akhirnya ya udah kita coba mengadakan kegiatan yang bermanfaat, yang bisa menghasilkan uang gitu kan. Akhirnya saya sama Ibu RW diajak ke tempat ini. Ini adalah tempat Pak Mardianto. Pada saat itu pas pandemi juga tidak ada kegiatan Bu. Di bawah itu tidak ada kegiatan konveksi, kosong. Ini juga gudang. Tidak seperti ini. Tadinya tidak seperti ini gitu kan. Akhirnya kami meminta izin ke Pak Mardianto untuk mengadakan kegiatan di sini gitu. Jadi saya lihat juga banyak kain perca. Kita sebenarnya awalnya itu tidak bermaksud untuk kain perca Bu ya, tidak, masih bingung juga ini kita modalnya dari mana. Pas kita lihat, oh kain perca nih gitu kan. Ya udah akhirnya kita coba manfaatkan gitu. Alhamdulillah kegiatan dimulai, kita hanya punya tekad semangat aja Bu. Kita boro-boro untuk modal pada saat itu untuk makan aja mungkin kita susah Bu ya, karena di 2020 tuh naik turun ya Bu ya, pandemi itu masih ketat, lagi tinggi-tingginya gitu kan. Akhirnya tadi kan Ibu bilang bagaimana merangkul gitu ya, jadi sebenarnya saya ini diajak Bu, jadi bukan saya yang mengajak warga, tapi saya yang diajak warga gitu. Jadi kata Bu RW, Bu, ini ibu-ibu pada pengen pelatihan gitu. Biasanya kan kita mengadakan program, mengajak warga. Kalau ini tidak. Jadi saya yang diajak warga untuk mengadakan pelatihan. Mungkin itu yang membuat akarnya kuat Bu ya, karena keinginan mereka gitu. Akhirnya terkumpullah 15 ibu-ibu. 15 ibu-ibu. Saya juga dibantu sama Bu RW, sama Teh Nur. Teh Nur ini juga beliau penjahit, jadi sudah mengerti lah menjahit. Jadi saya tidak sendirian gitu. Akhirnya kami mulai kegiatan. Pada waktu itu Ibu Mira sebagai Ibu Camat juga mensupport kami ya. Pada saat itu ada sedang booming-boomingnya masker kain Bu. Ya, awalnya dari situ masker kain. Akhirnya kalau perca itu kan sedikit-sedikit, sedangkan kalau masker juga kan sedikit ya, tidak memerlukan banyak. Kita mulai dari situ ada 200 piece masker pesanan, 500 piece masker pesanan. Sedangkan ibu-ibu belum bisa jahit, gitu kan? Karena mereka itu sebagian ada yang benar-benar pegang mesin pun di sini, gitu. Akhirnya ya kami dibantu sama Teh Nur ini yang sudah lancar jahit kan, sambil ibu-ibu terus melancarkan. Alhamdulillah pesanannya bisa kami handle ya, alhamdulillah. Dari situ kami mempunyai uang, baru bisa beli gunting, dinamo gitu, bisa servis mesin. Jadi ibu-ibu itu selama 3 bulan itu tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan jadi mindset mereka itu bukan uang sih sebenarnya, walaupun nanti kan uang ya, cuman awalnya tuh saya belajar dulu, saya mendapatkan ilmu dulu gitu. Insya Allah kan nantinya bisa sambil berjalan, kalau uang mah datang sendiri, ngikutin dan terbuktikan sekarang gitu. Dari situ sih Bu. Jadi kebetulan pada saat itu juga saya di Kelurahan Sindaksari PKK-nya sedang lomba kesrak. Nah, pas penilaian waktu itu tingkat kota ya Bu ya? Ya, waktu itu tingkat kota. Di situ saya ekspos tentang kegiatan ini. Ternyata respon dari Ibu Wali Kota itu luar biasa. Wah keren nih katanya, saya suka. Malah saya punya rencana besar. Sebenarnya saya ingin mendirikan kampung perca di Bogor
tapi saya tidak tahu wilayahnya, maksudnya belum dapat wilayah yang tepat gitu kan. Akhirnya 2 minggu kemudian Ibu Wali kunjungan ke kami, dan di situ Ibu Wali membulatkan tekad, oke, Sindang Sari kita jadikan Kampung Perca Kota Bogor gitu. Terlepas dari ibu-ibu yang terus semangat, mereka itu luar biasa ya. Mereka nyaman, Bu. Ya, mereka nyaman karena terbukti 15 itu sampai sekarang juga kita tetap 15. Malah nanti akan bertambah insya Allah gitu. Dari situ untuk dijadikan Kampung Perca tentunya kita membutuhkan sarana prasarana, Bu ya. Karena awalnya juga ini sebenarnya gudang, Bu. Gudang yang sudah tidak terpakai ya. Jadi pokoknya sudah seperti ini Ibu Mira tahu perjuangan kita ya. Ibu dari awal tahu perjuangan kita. Kita membutuhkan sarana dan prasarana, lalu lewat Dekranasda kami mendapatkan bantuan-bantuan CSR dari dinas-dinas, alhamdulillah, dan itu pun mundur terus sih, sebenarnya kan tidak semudah yang kita bayangkan ya Bu, ingin membuat seperti ini langsung itu susah sekali, itu pun launchingnya tuh mundur-mundur, tapi kita konsisten terus karena ibu-ibu tuh sudah tertanam mau dijadikan Kampung Perca atau tidak, mereka tetap akan berkegiatan karena mereka yang menginginkan gitu ya. Jadi emang basicnya itu sudah kuat di ibu-ibu. Akhirnya alhamdulillah pada tanggal 17 Desember bisa terlaksana launching yang dihadiri Bapak Gubernur juga, dan saya rasa sebenarnya kami dipermudah ya Bu RW ya, semuanya kami dipermudah, bantuan-bantuan dipermudah. Awalnya sih ibu-ibu kita juga ada titik jenuhnya Bu. Iya, ibu-ibu juga mau ngapain sih gini-gini terus. Tapi dengan keinginan mereka yang yang gigih, mereka merasa kurang terus ilmu yang mereka dapat gitu. Alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang. Nah, akhirnya setelah launching produk-produk juga kan banyak yang kami jual. Cuma kita pikir mungkin pernak-pernik kalau orang itu kan kalau udah beli bantal mungkin nggak akan beli bantal terus ya Bu ya. Kalau udah punya tempat tisu mungkin ya akhirnya kita terus Kreatif ya. akhirnya inovasi baru supaya si ibu-ibu ini bisa terus berkembang. Akhirnya kita mulai di fashion Bu. Nah, fashion ini juga kan kita cara jualnya gimana. Akhirnya waktu itu muncul ide dari kami semua, gimana kalau kita bikin pangsi, karena kalau pangsi itu kan dipakai sama ASN, cuman aplikasinya Perca. Nah, akhirnya kita muncul ide, gimana kalau bikin dulu Pak Walinya, mungkin nanti kalau Pak Walinya yang bawa-bawanya mungkin kan pada beli. Keren. Iya, alhamdulillah. Wali dipakai. Iya, alhamdulillah disupport sama Pak Wali. Nah, setelah pangsi, ibu-ibunya pengen. Akhirnya kita coba untuk bikin outer. Dari outer kita mulai sekarang ke rok celana. Jadi sebenarnya itu proses Bu. Yang penting ternyata kita harus konsisten ya. Ya, konsisten gitu. Tentunya dukungan terbesar itu dari masyarakat ya Pak ya, dari Pak RW, Pak RT, masyarakat semua. Tentunya dukungan sebesar apapun kalau masyarakatnya tidak semangat, tentunya tidak akan jadi apa-apa Bu ya. Ya, mungkin itu aja sih Bu ya. Maksudnya apa ya? Jadi kuat Bu. Saya pikir kalau emang dari bawah mereka yang mau itu akan kuat. Gitu. Mohon. Jadi saya juga senang bisa menjadi inspirasi, Ibu bisa hadir di sini. Sebenarnya kita nggak nyangka Bu RW ya, akan seperti ini tuh kita nggak nyangka sama sekali, karena kita berkegiatan kegiatan biasa aja gitu kan, daripada waktu luang kita sia-sia gitu. Tapi setelah ini dijadikan kepercayaan, alhamdulillah gitu. Sekarang ibu-ibu juga sudah punya penghasilan setiap bulan. Jadi sebenarnya ibu-ibu yang 15 ini sekarang sudah terkotak-kotak sendiri Bu. Jadi maksud terkotak-kotak sendiri tuh ternyata si ibu ini setelah sekian lama lebih ke keset gitu. Jadi buat kesetnya itu lebih rapi, idenya ada terus di keset. Terus ternyata ibu ini tuh yang
sukanya di aplikasi Perca, yang di aplikasi sama ibu ini tuh bagus terus gitu. Ya akhirnya terkotak-kotak sendiri, iya dengan sendirinya gitu. Yang jelas kita sudah memberikan basicnya Bu ya, gitu, jahit sama pola. Sekarang juga ada beberapa ibu-ibu yang sudah mulai saya ajarkan menjahit halus gitu. Jadi saya maunya suatu hari ibu-ibu ini benar-benar mempunyai potensi yang bisa apa ya, bukan hanya bisa menjalankan mesin saja gitu, tapi dengan potensi yang baik gitu. Jadi nanti ibu di sana rencananya mau buat Ya seperti itu. Di sana kita sudah punya rumah kreatif, Ya. ibu-ibu di sini juga sudah diberikan pelatihan ya, diberikan pelatihan juga, dan ada istilahnya ada rumah produktif lah, rumah produksi yang dikelola oleh para pengurus. Ya para pengurus Pokja 3 dan Pokja 2 gitu. Motor mah baru ya kayaknya ya. Outer sudah lama sih kita, Sudah lama cuman juga. ini saya ajarkan dia untuk jahit halus Bu. Oh jahit halus. Jahit halus. Ya, Jahit ya. halus berarti lebih rapih ya, Lebih rapi, lebih ke betul. butik lah insya Allah nantinya kalau mereka ini. Ya. Mereka itu sesuai dengan kerjaan yang mereka hasilkan. Oh gitu. Ya, ya. Terus ketika dia mendapat produknya itu dibeli, ada hasil juga nggak yang dia dapat? Oke. Jadi kita seperti ini Bu, ibu-ibu ini menghasilkan upah yang mereka kerjakan. Nah, di luar itu ada juga penghasilan dari penjualan seluruh. Betul. Jadi ibu-ibu ini menghasilkan dua penghasilan ya. Karena saya pikir ini tuh kan milik ibu-ibu semua gitu. Seperti kemarin itu waktu launching itu kan banyak sekali pesanan segala macam. Nah, mereka itu dari penghasilan upah mereka dan juga dari jual ya. Karena ini bukan punya saya, ini bukan punya Bu RW, ini punya ibu-ibu semua. Jadi mau sedikit, mau banyak dari hasil penjualan itu mereka dapat. Tapi tentunya sudah dikurangi dengan modal, dengan pengeluaran yang lain-lainnya, gitu. Ya, 1,5 tahun mungkin Bu Dede bingung, diam di rumah, bingung, gitu kan. Malah saya sempat sama Bu Dede, kira-kira nih, Bu Dede nanti waktu kita di mobil, mungkin nggak sih Bu Dede nanti pinjam ke bank keliling, gitu kan. Mungkin aja Bu, kalau anak saya mau masuk sekolah, berarti kan potensi Bu ya. Tapi dengan dia mempunyai ilmu sekarang, menghasilkan, mungkin kan pikiran-pikiran itu nggak akan ada lagi gitu. Dan yang alhamdulillahnya, tetangganya Ibu Dede ini sudah ada yang datang pengen diajarkan, gitu. Jadi kan ilmunya mudah-mudahan bermanfaat terus-menerus ya Bu ya. Ibu-ibu Perca ini awalnya mereka tidak punya mesin, karena keinginan mereka untuk bisa hasil dari jual masker, mereka belikan mesin Bu. Ada yang 70.000 TIK tuh ya, mereka beli mesinnya second gitu. Jadi karena saking mereka pengen Nah kalau sekarang, kemarin kita ada bantuan dari Anta, mereka sudah punya mesin baru semua di rumahnya gitu. Ini CSR semuanya ya Bu? Ini CSR. Kalau yang ini punya Pak Mardianto Bu. Ini yang buat Ibu RW. Ibu RW itu kreatif banget. Jadi Ibu RW itu kalau bikin tas itu udah banyak idenya. Ya di dalamnya juga ada beberapa produk. Semoga Ibu suka. Ini asli dari ibu-ibu. Ya, terima kasih Ibu. Sami-sami. Ilmu yang bermanfaat, masyarakatnya juga sejahtera tentunya. Amin. Ya, Pak, ya. Amin. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan ilmu yang dari ibu-ibu kita bisa sosialisasikan lagi di wilayah kami dan bisa mencontoh ya, kita bisa sering sharing tentunya. Ya, terima kasih Bu. Ya, ini dapat oleh-oleh kenang-kenangan dari Kampung Perca, Kelurahan Sinangsari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Ini yang buat kebetulan Ibu RW katanya ya. Bu RW Sami kuning-kuning tuh. Ya, alhamdulillah jahitannya sudah bagus ya. Ini bisa jadi contoh nih buat kita ya, nanti diperbanyak di rumah kreatif kita. Dan terima kasih, harapan kami ke depan
kita bisa selalu terus bersinergi ya, sharing-sharing lah gitu ya untuk buat pola-pola yang beraneka macam dan bisa menghasilkan warga masyarakat tentunya lebih sejahtera ya, lebih sejahtera. Tidak ada lagi yang namanya Bank Emok ya, tidak tergiur oleh yang namanya bank keliling karena kita sudah mendapatkan penghasilan atau uang yang kita dapatkan dengan berkah tentunya ya, hasil keringat sendiri. Dari saya juga ada oleh-oleh Bu. Oh, hatur nuhun. Tapi oleh-olehnya bukan kain perca. Oh gitu. Mana ini oleh-olehnya? Ya, punten hatur nuhun. Ya. Oh iya. Ibu, ini untuk Ketua PKK Kecamatan Bogor Timur, Bu. Oh ya. Ya, nanti untuk Bu Lurah juga ada. Dan ini surat permohonan kami kemarin, Bu. Sakantenan ya punten. Saya wakili saja, Bu ya. Ya, Mohon saya wakili aja. Kami, ya. Terima kasih Bu, waktunya sudah menerima kami di sini di Kampung Perca. Mudah-mudahan Bulan ke Kelurahan Ibu juga selalu Titikasi sehat dan Sekcamatan. keluarganya Ya. selalu makin maju tentunya. Ya. Berkah juga buat semuanya ya. Amin, amin. Ya. Ini ada oleh-oleh sedikit. Bu RW, ayo Bu RW. Bu RW. Ibu ada oleh-oleh sedikit. Ini pemanis. Oh, Pemanis biar alhamdulillah. tambah manis. Ibu-ibunya ini produk dari Desa Puraseda. Gula semut. Oke. Ya, gula semut. Iya. Buat kopi, buat apa segala macam, pokoknya yang jelas ini tidak pakai pengawet karena dibuatnya juga tradisional. Oke. Gitu. Ya, hatur Tapi nuhun. atur nuhun. Terima kasih Aira, kunjungan kita sudah selesai di Kampung Perca, Kampung Desa Sindang Sari, Kelurahan Sindang Sari. Kelurahan Sindang Sari dengan kunjungan dari TPPKK Kecamatan Bilang beserta Ketua TPPKK Desa dan beserta pengurus kecamatan dan dikomandoi oleh Ibu langsung TPPKK Kecamatan Bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel TPPKK Kecamatan Miliang. Yang petualangan kita ini sangat luar biasa, sudah ke arah Bogor Kota. Percontohan yang sudah terkenal yaitu dengan Kampung Percanya. Ya, di sini di Kampung Sindang Sari. RW 1. Nah, ini ibu yang hebat. Karena tadi saya lihat apapun karena harus ada kemauan. Ya, kalau ada kemampuan pasti ada kemampuan. Betul. Apalagi tadi dilihatnya kebanyakan warga sebelumnya itu dipengaruhi dengan Bang Emok, dan pelan-pelan kita merubah masyarakat yang cinta dengan Bang Emok. Betul. Dengan caranya gimana? Bukannya karena mereka keinginan, karena keterpaksaan. Karena di masyarakat kita ini Bang Emok ini seperti sahabat. Ya, dengan pemerintahan setempat lewat tadi Kabib, dengan Pak Lurahnya, terutama dengan BRW-nya, mengajak masyarakatnya pelan-pelan dengan kesulitan 1 orang sampai tergantung sekarang 5 orang, 15 orang bahkan nama. Ini dengan boleh diperkenalkan dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Nining. Ya, saya kebetulan juga istri RW sebenarnya ya. Ke RW-nya itu bapaknya. Berhubung saya juga di sini karena karena pandemi itu, karena terjadi banyak yang kena Bang Emok, kita inisiatif. Kita di sini ada galeri, ada konveksi yang tidak terpakai, yaitu kita pakai. Kenapa kita pakai kain perca? Karena kain perca itu tidak banyak makan modal. Oh, Ya, jadi hanya kemauan aja. Kain perca kita rubah. Kan tidak harus beli bahan. Kain perca gratis. Kita manfaatin yang harusnya dibuang, yang udah jadi limbah itu kan. Nah, kita manfaatin itu limbah. Jadi mengurangi limbah juga, dan kita akan menghasilkan uang juga gitu. Jadi limbah berkurang, uang kita dapat kan gitu. Maksudnya itu. sangat cerdas cara berpikir BRW ini. Ya, kenapa? Kenapa diambil dengan kain perca? Iya. Karena dari limbah yang jadi sampah, Iya. akhirnya diolah, dikreatkan yang bisa menghasilkan uang. Dengan Iya. tadi Bu RW punya bayangan, apalagi masyarakatnya, maaf ya Bu ya, ini lagi tren cara mengatasi Bang Emok, Iya. pelan-pelan mengajak hal-hal yang positif. Betul. Punya bayangan sampai lari ke kain perca tadi kan limbah. Iya.
awal-awal start untuk pertama Bu Erwa ini menjalankan seperti ini seperti apa ya? Awalnya sih banyak yang mengeluh tuh warga tuh ya, kena keinian Bang Emo, ya terlilit ya akibat Bang Emo. Karena saya berpikir di sini ada konveksi, terus ada penjahit, penjahit banyak, otomatis kan banyak perca itu loh. Ya, sebenarnya perca itu kan limbah jahitan yang sudah tidak terpakai, kenapa nggak diolah, kenapa nggak dimanfaatin? Saya pikirnya waktu itu sederhana sekali Bu, paling kita buat keset misalkan jempal, itu kan nggak harus nggak harus repot gitu kan ya, mudah gitu membuatnya. Masker kan waktu itu kan, masker waktu pandemi itu kan yang dibutuhkan masker, kita buatlah contoh masker gitu. Terus alhamdulillah kita juga dapat dibina sama Bu Kabid. Alhamdulillah. Jadi tambahlah terus masker. Dari masker meningkat lagi. Alhamdulillah limbah berkurang, duit kita mendapatkan. Itu maksudnya. Mudah-mudahan ke depannya lebih lagi, ada lagi banyak lagi kita produksi apa kayak ini ya, seperti ini juga, seperti goodie bag, seperti nanti kan sarung bantal, spray apa dari limbah itu insya Allah gitu ke depannya. Kan kalau outer pangsi sudah di ini kan insya Allah kita mau kena sama ini ya Bu ya, tunik rencananya itu kita dari aplikasikan perca juga semuanya. Tadi sudah memproduksinya, tinggal PR kita caranya gimana untuk memasarkan. Banyak pengolahan yang mampu dan bisa, tinggal pemasarannya ini. PR buat kita terutama, ayo pemerintah, ayo yang pengusaha-pengusaha dari kalangan bawah yang kita bisa memproduksi, tinggal PR kita untuk memasarkan, membantu pemasaran, terutama di sini sudah terbentuk kampung perca, terutama dari yang merangkul ibu-ibu yang terlibat dengan Bang Emo untuk diajak disertakan, dibina, saling peduli agar lebih ringan, kita bersama-sama lebih ringan. Oke Ibu, tadi sudah diterangkan masalah misalnya tadi mengajak masalah kesulitan Ibu dengan pemasarannya yang meluas ya. Apa kabar PKK? Alhamdulillah luar biasa. PKK, sahabatmu, sahabat kita semua juara. Jangan lupa subscribe, like, and share di channel podcast TPPKK Kecamatan Wiliang Juara.